Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode ketiga dari season kedua. Nah, pada episode sebelumnya itu diperlihatkan Boruto yang sudah bertemu dengan Madara. Setelah berdiskusi cukup lama di rumah Boruto, akhirnya mereka mulai sedikit paham apa yang sedang terjadi. Di satu sisi diperlihatkan adanya Obito yang bertemu Kashinkoji. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kashinkoji yang sedang berjalan menuju ke desa Konoha. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba Koji berkata, "Keluarlah. Aku sudah tahu kau mengikutiku dari tadi. Aku bukan musuhmu. Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu, Uchiha Obito." Karena hal tersebut, Obito pun keluar dari persembunyiannya. Obito berkata, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tahu namaku? Dan lagi, sebenarnya tempat apa ini? Aku merasa ini bukan tempat yang aku kenal." Dengan raut wajah yang dingin, Koji membalas, "Langsung memberikan banyak pertanyaan sekaligus ya. Baiklah, akan kujawab semuanya." Sambil menatap ke arah Obito, Koji berkata kembali, "Siapa aku? Aku adalah Kashinkoji. Singkatnya, aku bisa melihat kejadian di masa depan. Bahkan aku sudah tahu langkah apa yang kau akan ambil selanjutnya hingga sampai akhir hayatmu." Mendengar hal tersebut, Obito pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Kenapa aku tahu kau? Karena kau kata masa depan ini aku bisa tahu sama jurusmu dan hal lainnya. Lalu terakhir, tempat ini memang bukanlah dari zaman kau berada, melainkan dari zaman masa depan yang berarti kau berasal dari masa lalu." Mendengar hal tersebut, Obito pun terkejut mendengar fakta yang diberikan oleh Kashinkoji. Sambil melihat ke sekitar, Obito berkata, "Pantas saja aku merasa familiar dengan tempat ini. Apakah ini jalan menuju ke desa Konoha?" Sambil membalikkan badan, Koji membalas, "Benar. Sekarang ikuti saja aku. Kita akan bertemu dengan temanmu yang satu lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Koji pun pergi ke arah desa Konoha. Sementara itu, Obito pun mengikutinya dari arah belakang. Adegan pun beralih memperlihatkan suasana desa Konoha. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke Kashinkoji yang berjalan bersama Obito. Selama terus berjalan, Obito terus memperhatikan Kashinkoji. Tak lama setelah itu, Obito berkata, "Apa yang kau inginkan dariku? Apa kau mencoba untuk menipuku? Apa kau tidak tahu klan Uchiha? Kau bisa jatuh ke perangkap yang kau siapkan sendiri." Sambil terus berjalan, Koji membalas, "Wajar saja kau tidak percaya pada orang yang baru saja kau temui. Apalagi orang itu sudah tahu latar belakangmu. Tapi sebaliknya, ada satu orang yang mendapatkan yang tidak akan bisa kau lawan. Dia bukan shinobi. Dia hanya seseorang wadah dengan tekad melindungi Hokage." Mendengar hal tersebut, Obito pun tidak percaya dan membalas, "Omong kosong macam apa itu? Bukan shinobi. Kau kira aku bisa kalah dengan orang yang bukan shinobi? Apa kau meremehkanku?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul besi hitam tepat di depan kaki Obito. Melihat kejadian itu, Obito pun terkejut. Di sisi lain, Koji berkata, "Itulah orangnya. Sekarang dia sedang berada dalam suasana hati yang buruk. Berusahalah untuk tidak memancing emosinya." Ternyata Kawaki berada di atas gerbang desa Konoha dari kejauhan. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung melompat ke bawah dan mendekati Kashinkoji. Sambil berjalan, Kawaki berkata, "Sepertinya ada tamu tak diundang di sini. Siapa yang bersamamu?" Koji membalas, "Dia adalah Uchiha Obito. Dia terlempar ke zaman ini dan aku mencoba untuk memecahkan masalah ini." Dengan raut wajah yang dingin, Kawaki membalas, "Kau tidak mencoba untuk mengalubiku lagi kan? Jika dia sampai berkhianat satu kali saja, aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkannya dari sini." Di sisi lain, Obito tampak tidak suka dengan sikap yang ditunjukkan oleh Kawaki. Karena hal tersebut, Obito berniat untuk menggunakan genjutsu kepada Kawaki.
Ketika dia terus menatapnya, Kawaki justru menatap matanya balik sambil berkata, "Kau ingin melakukan genjutsu? Jangan coba-coba kalau kau tidak ingin matamu hancur." Mendengar hal tersebut, Obito pun terkejut dan tidak bisa berkata apapun. Adegan pun beralih ke Boruto kembali bersama Madara. Boruto berkata, "Baiklah, untuk sekarang kita sudah tahu akhir masalahnya. Jadi Uchiha Madara, kau tidak diizinkan keluar masuk dari desa Konoha. Kau harus tetap di sini sampai masalah ini benar-benar terselesaikan. Aku akan mencari yang lain untuk mengumpulkan kalian." Mendengar hal tersebut, Madara membalas, "Bukankah itu cukup egois? Harusnya aku juga ikut menyaksikan masalah ini, karena akulah korbannya." Dengar wajah yang dingin, Boruto membalas, "Justru karena itulah kau harus di sini. Tidak akan kubiarkan kau lari dari sini. Kau mengerti?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara petir sangat kuat dari arah luar jendela. Mendengar hal itu, semua orang pun terkejut. Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Di sisi lain, Sarada langsung menghubungi tim sensor sambil berkata, "Laporkan situasi. Apa yang sedang terjadi di sana?" Tim sensor membalas, "Ini bukan serangan dari luar, tapi ini adalah cuaca alam yang sangat buruk. Petir mulai tidak terkendali dan mulai menyerang rumah warga." Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi untuk mengevakuasi yang lain." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun berlari keluar rumah untuk pergi ke lokasi kejadian. Ketika Boruto berlari, tampak langit menjadi gelap disertai petir yang cukup banyak. Tak hanya itu saja, banyak petir yang mulai menyambar ke pusat desa Konoha. Melihat kejadian itu, Boruto mencoba untuk minta tim sensor menghubungkannya dengan Kawaki. Boruto berkata, "Tim sensor, cepat hubungkan aku dengan Kawaki." Mendengar hal tersebut, mereka pun menyambungkan komunikasi mereka. Setelah tersambung, Boruto berkata, "Hei Kawaki, kau melihatnya kan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang menggunakan kubus hitamnya untuk menangkis sebagian sambaran petir. Kawaki berkata, "Mana aku tahu? Seharusnya kau tanyakan pada Kashin Koji." Mendengar hal tersebut, Boruto kembali berkata, "Paman Koji, di mana dia sekarang?" Kawaki membalas, "Dia berada di distrik D dan mulai mengevakuasi warga sipil." Mendengar nama Obito, Boruto pun heran dan berkata, "Tunggu, Obito, Uchiha Obito bersama kalian?" Kawaki membalas, "Sudah cukup herannya. Lebih baik selamatkan yang lain dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Satu lagi Boruto, kau tidak akan bisa menyembunyikan apapun dariku mulai sekarang." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam. Adegan pun memperlihatkan warga Konoha yang panik berlari menuju ke tempat yang aman. Tak lama setelah itu, salah satu warga pun terjatuh. Di saat yang bersamaan, petir mulai menyambar ke arah orang tersebut. Sebelum petir itu mengenainya, Boruto langsung tiba dan langsung menggunakan jutsu Doton untuk menangkis petir tersebut. Alhasil, orang itu pun selamat berkat Boruto. Sambil membantunya berdiri, Boruto berkata, "Larilah paman, di sini terlalu berbahaya." Mendengar hal tersebut, orang itu pun lari melewati Boruto. Ketika melewati Boruto, tiba-tiba orang itu pun berhenti. Adegan pun beralih ke Boruto yang fokus melihat ke atas langit. Ketika sedang mencari pola arah serangan, tiba-tiba orang tadi langsung menyerang Boruto diam-diam dari arah belakang menggunakan kunainya. Namun Boruto yang sadar langsung membalikkan badan dan menangkap tangan orang itu sambil berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerangku?" Namun orang itu tidak merespon dan terus berkata bahwa Boruto adalah pembunuh anaknya. Dari pandangan orang tersebut, Boruto terlihat seperti orang lain yang pernah membunuh anaknya. Karena Boruto tidak punya banyak waktu, Boruto langsung membawanya pingsan dan membawanya ke tempat yang aman. Boruto berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Adegan pun beralih memperlihatkan planet bumi. Terlihat planet bumi diselimuti oleh kabut yang cukup tebal. Di sana ada salah satu Otsutsuki memantau dari kejauhan. Otsutsuki itu berkata, "Sayang sekali banyak Otsutsuki mati karena mereka. Tapi permainan sudah berakhir. Sudah saatnya menghancurkan planet ini seperti yang diperintahkan." Ketika orang itu melakukan kekuatannya, dia pun sadar bahwa planet bumi dilapisi oleh cakra Boruto. Karena hal tersebut, Otsutsuki itu pun tidak bisa menghancurkannya. Sambil tersenyum, Otsutsuki itu berkata, "Ternyata begitu. Untuk menghancurkannya berarti aku harus membunuh yang punya cakra ini ya." Adegan pun beralih ke Obito dan Kashin Koji.
Terlihat Obito mulai mengevakuasi orang-orang yang ada di sana. Sambil menyelamatkan orang lain, Koji berkata, "Aku tahu kau orang yang baik. Setidaknya bekerjasama dengan kami untuk sekarang." Mendengar hal tersebut, Obito pun hanya diam. Adegan pun beralih ke lapangan hutan yang cukup luas. Di sana tiba-tiba muncul sebuah portal dan cahaya mulai menutupi portal tersebut. Setelah cahaya itu pun hilang, diperlihatkan ada akar-akar pohon yang menyelimuti tempat itu. Ketika akar itu turun, ternyata Jura, Hidari, Mamushi, Ryu, dan Masuri pun tiba ke zaman Boruto dewasa. Dengan raut wajah heran, Jura berkata, "Bukankah tempat ini?" Dan adegan pun habis sampai di sini.